Sampai hari ini tidak ada komunikasi yang lebih baik, tidak ada solusi yang lebih baik. Maka hari ini kami datang sebagai tuan yang telah menggaji Anda. Kita adalah majikan yang sudah menggaji Anda dengan keringat darah kita. Anda keluar atau kita masuk ke dalam? Kita masuk. Kita masuk ke dalam. Masih terus berlangsung dan para demonstran masih belum juga bisa bertemu dengan perwakilan mereka atau wakil rakyat mereka dalam hal ini lembaga legislatif di Kabupaten Indramayu. Mereka terus mendesak, bahkan ada yang sampai menangis terenyuh, di mana mereka adalah para nasabah Bank Karya Remaja Indramayu yang merasa sedih karena uangnya tidak bisa diambil, uangnya mereka simpan di BPR Karya Remaja tidak bisa dikembalikan. Yang konon katanya harus menunggu dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas untuk bagaimana menarik dana dari para debitur atau kreditur yang nakal, yang macet. Namun tanggapan dari beberapa mahasiswa mengatakan bahwa langkah strategis dari Bupati Indramayu adalah selaku kuasa pemilik lokal memiliki kewenangan, selaku kuasa pemilik modal memiliki kewenangan untuk bagaimana melakukan penyertaan anggaran dari APBD guna menyelamatkan para nasabah tanpa harus menunggu dari para debitur, karena tidak ada kaitannya antara debitur dengan nasabah, antara penyimpan dengan peminjam, tidak ada kaitannya. Kemudian juga beberapa mahasiswa juga tadi dikatakan bahwa anggaran Indramayu cukup fantastis dan dengan 3,3 triliun mestinya bisa mengalokasikan, membagi porsi-porsi anggaran, menyiapkan pos-pos anggaran sehingga permasalahan semacam ini tidak harus muncul. Nah, kemudian dengan tanggapan dari mahasiswa tentang apa yang terjadi hari ini, bahwa para demonstran tidak bisa bertemu dengan DPRD, ini merupakan sesuatu yang sangat disayangkan. Mestinya DPRD Indramayu mengambil sikap atau langkah check and balancing untuk bagaimana pihak eksekutif menyelenggarakan pemerintahan sehingga mereka bisa melakukan kontrol secara tegas, kontrol secara ketat tentang penggunaan anggaran termasuk terhadap permasalahan BPRKR, sehingga apa yang terjadi hari ini, para nasabah yang sudah melakukan aksi unjuk rasa beberapa kali
tidak juga mendapatkan hasil karena mereka juga butuh uang mereka untuk berbagai macam kepentingan keluarga, misalnya untuk modal, untuk juga kebutuhan pendidikan dan juga kesehatan. Nah, ini erat kaitannya dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat Indramayu. Dengan apa yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa pihak eksekutif kurang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat Indramayu. Bupati Indramayu dipertanyakan tentang kredibilitas untuk kesejahteraan masyarakat Indramayu. Seperti itu yang disampaikan oleh para mahasiswa yang asli dan berasal dari Indramayu meskipun mereka menempuh pendidikan di berbagai universitas. Rohman Firdaus, bagaimana tanggapan mahasiswa menyikapi permasalahan yang terjadi di Indramayu, khususnya tentang permasalahan BPR Karya Remaja yang mana hingga pada hari ini para nasabah penyimpan ini tidak bisa menarik uang mereka? Sebenarnya gini Pak, kekuasaan tertinggi kan KPM-nya Ibu Bupati. Ya. Sebenarnya pertanyaan itu bisa kita balikan kembali ke Ibu Bupati. Ya. Karena masyarakat yang menjadi korban dan mendapatkan dampaknya, mereka yang lebih merasakan. Dan sebenarnya KPM itu bisa menanggulangi, apalagi seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa program Ibu Bupati itu ada ICETA, Indramayu cepat tanggap, dan ternyata ketika masyarakatnya mengalami masalah seperti ini dan tanggapan nggak terlalu cepat, malah berlarut-larut lama. Oh iya. Jadi kayak diabaikan gitu. Iya benar. Tapi konon katanya dari Pemda sendiri membentuk satgas ya, membentuk satgas untuk menyikapi menyehatkan kembali masalah BPR. Mereka sedang mendata para debitor atau kreditor yang macet. Apa itu ada kaitannya dengan nasabah penyimpan, Mas? Enggak gini Pak, kalau pertanyaan kayak gitu gini, kami nggak perlu seperti itu ya dibuatkan beberapa satgas karena ini sudah berlarut-larut dan udah nggak ada dampaknya Pak. Mereka tetap merasakan. Jadi ya kami juga merasakan kecewa bahwa satgas dibentuk tidak ada impact buat masyarakat. Tidak ada impact ya. Bener. Justru akhirnya kayak gimana jadi larut begini nih. Ya, gitu ya. Malah juga ini kami sering mengkritisi lewat media dan sebagainya bahwa Bupati Indramayu sekarang tidak menjunjung tinggi demokrasi di Indramayu. Mereka beliau itu menganggap kritikan-kritikan kami hanya anggapan-anggapan kami yang sentimen kepada beliau. Oh gitu. Seperti yang diberitakan oleh media-media ya. Seperti itu. Terus juga Indramayu sudah lama nggak punya wakil bupati. Ya. Ini juga menjadi permasalahan juga secara demokrasi. Apakah dia mau bekerja sendiri dengan otaknya sendiri, lalu mengelola wilayah Indramayu sendiri, malah jadinya rancu karena nggak sesuai undang-undang. Masuk akhirnya masalah BPR ini nggak tuntas ya. Benar Pak. Ya terima kasih Mas. Siapa tadi namanya? Ya, Rohmat Firdaus. Mas Rohmat Firdaus. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Ya, semoga sukses. Sopian ya Mas Sopian dari mahasiswa mana Mas? Dari Aliansi BEM Nusantara Indramayu. Aliansi BEM Nusantara Indramayu. Bagaimana pendapat dari mahasiswa, pandangan mahasiswa tentang permasalahan BPR Karya Remaja Indramayu yang memang tidak sedang sehat ya, termasuk ini para nasabah juga mereka melakukan aksi unjuk rasa yang ke-6 kalinya untuk bagaimana uang mereka itu bisa kembali. Tanggapan dari mahasiswa sendiri bagaimana pandangannya? Kalau pandangan saya ya, karena BPR KR ini merupakan BUMD, badan usaha milik daerah. Artinya di sini KPM lah kuasa pemilik modal lah yang harusnya memberikan kebijakan yang konkret, bukan hanya mengandalkan penarikan dari debitur saja. Artinya KPM ini harus bisa memberikan solusi yang konkret tadi, misal penyertaan modal yang lain gitu. Ya mungkin seperti itu. Saya juga turut prihatin dengan para nasabah, yang mana nasabah juga butuh akan finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu saya selaku koordinator Aliansi BEM Nusantara Indramayu meminta untuk KPM segera tuntaskan permasalahan debitur, permasalahan uang nasabah agar bagaimana uang nasabah ini kembali. Harus memberikan langkah yang konkret. Nah terkait para debitur yang nakal Mas, yang katanya ada beberapa di antaranya yang macet, sehingga ini menjadi satu kendala terhadap penyelesaian nasabah. Ya harusnya itu harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Bagaimanapun juga
itu merupakan uang rakyat, yang mana uang rakyat itu untuk memenuhi kebutuhannya. Saya juga turut prihatin di media itu sampai ada yang meninggal dunia karena uangnya tidak bisa, uang-uang BPR itu tidak bisa dikembalikan. KTP asli Indramayu. Ya, ya. Nah, menyikapi kondisi hari ini gimana nih Mas Egi? Masalah BPR yang berlarut-larut, kemudian kayaknya nih APBD kesediaannya bagaimana untuk menuntaskan BPR nih? Oke, sebenarnya ketika berbicara masalah BPR, yang saya lihat ini syarat akan kepentingan-kepentingan politik di dalamnya. Jadi memang ketika berbicara ranah-ranah politik praktis, ini saya rasa di dalam BPR ini menjadi sebuah alat untuk saling sikut menyikut. Untuk kepentingannya apa? Ya nanti ketika pemilihan 2024, ketika memang ingin menduduki kursi-kursi lagi, kepentingan-kepentingan lagi. Jadi ini syarat akan kepentingan politik. Karena apa? Karena ini hanya dijadikan sebuah momentum adanya BPR ini bagi kepentingan-kepentingan politik untuk bermain di sana gitu loh. Siapa yang paling berambisi, siapa yang paling seolah-olah membela rakyat. Tetapi pada dasarnya mereka ini menyampingkan kepentingan dan apa yang menjadi keresahan rakyat gitu loh. Sebenarnya ketika berbicara anggaran dan ini juga BPR ini milik pemerintah Indramayu, seharusnya bisa menyuntik dana untuk nantinya ini menjadi subsidi untuk membantu dulu. Yang terpenting adalah BPR ini berjalan, masyarakat juga mendapat haknya gitu loh. Uang yang dia yang ia simpan di dalam gitu loh. Dan yang terpenting adalah itu dulu. Karena apa? Ini kan impact-nya ini kepada kesejahteraan sosial. Banyak masyarakat Indramayu yang pengen nanem padi, uang modalnya ada di dalam BPR, nggak bisa diambil. Nah inilah yang menjadi nantinya malah impact-nya kemana-mana. Nanti dari kesejahteraan, ekonomi, sampai nantinya menyangkut kesehatan dan sebagainya. Karena semua orang ini kan butuh uang. Karena apa? Ya inilah, ini harusnya berputar. Keuangan ini berputar tetapi stuck. Yang ini nantinya bakal ada efek domino kalau saya bilang. Nah, saya mohonlah ketika memang berbicara apa yang menjadi keresahan rakyat, kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan politik praktisnya. Nah, kesampingkan dulu 2024, kesampingkan dulu kursi-kursi jabatan strategisnya. Yang terpenting adalah untuk kepentingan-kepentingan rakyat dulu. Gitu. Jadi seperti itu kalau berbicara BPR. Dan ketika berbicara anggaran, dengan banyaknya anggaran, kalau nggak salah 3,3 triliun, Indramayu yang seharusnya itu bisa diporsi-porsikan dengan sesuai apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi rencana strategis 5 tahun. Nah itu yang harus dipastikan harus ada gitu loh. Karena apa? Karena dengan banyaknya potensi yang ada di Indramayu, dengan banyak lumbung padi, banyak lahan-lahan, nelayan tangkap, dan itu yang harusnya jadi potensi besar gitu loh. Bagaimana nantinya menjalankan kesejahteraan ekonomi yang ada di Indramayu. Entah itu pelatihan, entah itu penyaluran, entah itu UMKM dan sebagainya, itu harus dijalankan gitu loh. Dan khususnya itu adalah pendidikan. Yang kita tahu angka rata-rata pendidikan Indramayu ini sangat rendah. Nah ini yang harusnya dialokasikan untuk kemajuan masyarakat Indramayu gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi ketika berbicara apakah ingin dipilih lagi di 2024, ya maka buktikanlah dengan waktu yang tersisa. Nah, kalau langkah strategis dari DPRD sendiri menyikapi tentang kondisi saat ini harus bagaimana? Oke, DPRD tentunya sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu check and balances harus perlu terhadap eksekutif gitu loh. Nah, secara konstitusional DPR ini berhaklah untuk memberikan hak angket, untuk bahkan memberikan petisi, memberikan mosi tidak percaya gitu loh. Memang apabila ketika DPR ini berani gitu loh untuk menyikapi. Nah, sekarang apa? Masyarakat sudah hadir untuk bagaimana DPR ini harus secara tegas terhadap eksekutif. Check and balance itu perlu di kelas politika, dan ketika memang tidak bisa menjalankan fungsinya secara konstitusional, ya DPR sendiri nantinya gagal. Nah, apakah DPR ingin disebut gagal? Tentu tidak. Ya harusnya dia harus tegas mengambil langkah, mengambil sikap terhadap apa yang harusnya dia langkahkan secara konstitusional. Itu hak angket, itu udah ada haknya DPR. Oke, seperti itu. Oke. Kru yang bertugas Fokus Pantura, saya Robi dan Jaya dari depan gedung DPRD Indramayu hari Kamis tanggal 27 April 2023 melaporkan.